selamat sore semuanya. Di sini saya kedatangan tamu yang sangat tidak asing gitu kan. Yang mana tamu ini menjadi salah satu bagian dari pariwisata. Jadi kali ini tuh kita kedatangan tamu yang bernama Halo, salam kenal, nama saya Indah. Nah, Tenda Indah ini menjadi salah satu tour guide di pariwisata. Terus kemarin kan ada juga kasus yang lagi rame, yaitu kayak terjadinya kecelakaan yang di Subang yang menewaskan beberapa orang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai apa sih imbas dari terjadinya kecelakaan tersebut kepada Teh Indah ini. Nah, jadi kita akan menanyakan ya beberapa pertanyaan. Terus apa sih imbasnya dari terjadinya kecelakaan tersebut? Kita akan tanyakan saja. Baik, sebelumnya saya mengucapkan berbelasungkawa turut berduka cita atas kejadian apa di Subang kemarin. Mudah-mudahan uh, korban yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keluarganya diberikan keikhlasan. Dan untuk menanggapi kasus laka Subang kemarin, banyak dampaknya sih ke saya ya, dan beberapa teman-teman tour leader juga teman-teman PO itu banyak yang di cancel akibat pelarangan dari study tour. Sebenarnya sih di sini case-nya itu bukan masalah study tournya ya, tapi lebih ke pengecekan. Jadi ada istilah bahasa gini, pelayanan maksimal dengan harga yang berkualitas gitu. Atau ada lagi dengan harga murah tapi kita dapat fasilitas yang seadanya. Sebenarnya mau seadanya atau enggak itu balik lagi, yang harus difokuskan di sini tuh sebenarnya kayak lebih ke pengecekan unit. Jadi kita harus ngecek gitu kalau unit yang ini layak jalan atau tidak. Unitnya ini mesinnya itu tua atau baru. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor sih. Jadi kayak ada dari kendaraannya sendiri, atau dari jalan yang dilalui, medan jalan yang dilalui, atau dari kayak faktor humannya. Jadi kayak misalnya si supir ini harus fit, harus benar-benar sehat. Jadi keadaannya itu badannya harus fit, nggak boleh lagi pas kelelahan, karena kan faktor utama laka juga kan salah satunya kan kalau si supir ini nggak fit atau gimana. Dan bukan ditekankan ke PO-nya aja sih sebenarnya, semua sih balik lagi kan tergantung, semua balik lagi ke takdir ya. Tapi wajib buat seluruh travel agent ataupun konsumen itu menanyakan kelayakan kendaraan. Jadi dicek, dan supirnya itu benar-benar supir yang sudah biasa membawa kendaraan besar atau tidak. Jadi supirnya itu yang sudah biasa membawa kendaraan besar atau tidak. Terus medannya pun si supir harus sudah hafal. Jadi kayak misalnya kayak jalanan di Subang itu kan kelak-kelak ya. Jadi kalau si supir belum hafal medan juga kadang itu mempengaruhi, jadi salah satu faktor maka itu sih. Berarti imbasnya tuh kerasa banget ya dari Kerasa banget karena banyaknya di cancel. Tapi ini juga kurang paham ya, apa memang benar kebijakan dari pemerintahnya sendiri atau gimana. Karena kan seharusnya kalau misalnya kayak kelengkapan surat-surat kita bisa memenuhi, itu harusnya sih sudah bisa buat jalan lagi gitu. Tapi kalau misalnya alasan yang rame kan tadi itu dihapuskan, kayaknya terlalu egois ya, karena kan beberapa orang itu cari makannya, cari rezekinya itu kan di bidang pariwisata, misal kayak tour leader atau tour guide atau PO bus drivernya itu, atau dari segi wisata, karena kan banyak istilahnya, banyak yang cari makan istilah. Kalau misalnya sampai dihapuskan sangat disayangkan sekali gitu. Jadi banyak karena faktor keegoisan beberapa orang. Jadi kayak kalau menurut aku sih jangan dihapus study-tournya, tapi lebih ke apa ya, update, bukan update ya, apa istilahnya, kayak lebih ke
harus cek semuanya itu layak atau tidak. Betul sih yang disampaikan oleh Tenda, itu kayak kita tuh harus ngecek walaupun itu takdir, kita tuh tetap harus berhati-hati. Nah, kalau gitu teteh punya solusi nggak buat permasalahan tersebut? Untuk solusi ya, kalau dari gas laka itu kita wajib pengecekan surat-surat kendaraan dari PO bis pertama. Kedua, kita wajib ngecek si supir ini keadaannya fit atau tidak. Maksudnya dalam artian kan kalau misalnya si supir ngantuk atau apa kan bisa kelihatan ya gitu kan. Jadi kita harus wajib ngecek keadaan si supir juga ngantuk atau enggak gitu. Solusinya kasih cemilan atau buat tour leader ajak ngobrol. Jadi biar si supir itu enggak yang dia ini sendiri gitu, enggak yang fokus setir aja, tapi ada obrolan jadi biar dia enjoy juga nyetirnya. Terutama sih pengecekan mesin-mesin kendaraannya. Jadi walaupun misalnya si supir ini fit, tapi kalau kendaraannya mesinnya udah tua juga kan bahaya juga gitu. Jadi jangan terkecoh sama kendaraan yang bodi luarnya itu baru tapi di dalamnya mesinnya ternyata mesin lama. Karena kan kalau untuk pariwisata sendiri sebenarnya paling nggak maksimal 10 tahun itu harus sudah ganti. Gitu aja sih. Ya, mungkin itu ya yang solusi yang bisa kita sampaikan. Jadi mungkin kesimpulannya itu kalau semisal kita mau study tour atau mau perjalanan itu ya perlunya pengecekan ya pada unit bus atau para supirnya juga ya. Karena kadang juga yang salah bukan supir atau mesinnya, kadang ya mungkin juga kan ya nggak ada yang takut juga ya kalau itu. Si supir itu harus hafal medan dari jalanan tersebut gitu. Jadi kayak kalau misalnya wilayahnya Bandung yang kelok-kelok gitu, si supir ini juga harus hafal medannya. Jadi supaya meminimalisir kecelakaan. Kita nggak bisa ngalangin yang namanya laka, tapi kita bisa berusaha buat meminimalisir supaya tidak terjadi laka gitu. Nah itu mungkin kesimpulannya ya, double check itu penting ya. Walaupun ya nggak ada yang tahu ya, setidaknya kita udah berusaha gitu ya untuk pengecekan unit itu. Ya mungkin itu cukupkan saja ya. Mungkin cukup sekian. Semoga tidak terjadi lagi laka ke depannya kalau semuanya sudah dicek dengan maksimal. Jadi jangan dihapus tadi turnya ya teman-teman. Ya udah, selamat sore dan sampai jumpa.